Saudara-saudari terkasih, pada minggu ini, bacaan Injil dalam misa harian secara umum diambil dari Lukas. Dalam tradisi gereja, Lukas digambarkan dalam simbol lembu, yang merupakan salah satu dari keempat penginjil. Lukas berasal dari orang di luar bangsa Yahudi dan merupakan orang yang ahli dalam bidang kesehatan, sehingga disebut sebagai dokter. Ia menjadi salah seorang penginjil dan mempunyai keinginan teguh untuk mengadakan beberapa perjalanan misi bersama dengan Paulus Rasul. Dalam catatan, Lukas merupakan pengarang dari dua kitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, karena beberapa dalam Kisah Para Rasul ditemukan referensi yang mengacu pada Injil Lukas dan beberapa surat Paulus juga demikian, sehingga ada kaitan antara Lukas dan Paulus Rasul. Beberapa sumber dan tradisi diketahui bahwa Lukas itu menjalani masa tua di daerah Yunani dan meninggal di sana. Ketika digambarkan dalam seni atau interior dalam gereja, Lukas disimbolkan dengan seekor lembu. Lembu itu mengacu pada bagaimana Lukas dalam Injilnya dimulai dengan kisah persembahan Zakaria, yaitu kurban lembu. Injil Lukas mempunyai fokus pada kurban Yesus. Kurban itu difokuskan untuk pemenuhan Yesus, di mana, pada tradisi mempersembahkan kurban, imam menjadi perantara antara pendosa dengan Allah, maka Yesus menjadi perantara antara manusia dan Bapa. Kepengantaraan Yesus itu ada di pihak Allah dan manusia, karena Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam kaitannya dengan simbol ini, lembu merupakan binatang persembahan yang dapat mewakilkan pesan pengorbanan dalam Injil Lukas. Dalam catatan lain, menurut Doug Gray, lembu itu simbol dari kesabaran dan kekuatan, dan dalam catatan bapak-bapak gereja, memang pertama merupakan simbol kurban Yesus yang sejati, kedua simbol dari pengorbanan para nabi, rasul dan santo santa. Dan yang ketiga, untuk semua yang berjuang dalam keheningan yang memikul secara sabar untuk kebaikan bagi sesama. Simbol lembu yang disertai dengan sayap itulah sebagai simbol Santo Lukas. Dari simbol itu, kita belajar tentang apa arti berkorban dalam hidup sehari-hari. Teladan kemartiran merupakan bagian yang menjadi tanda kekudusan yang dialami oleh banyak martir yang dengan rela dan setia menjadi saksi hidup Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa di katekese minggu depan. Jangan lewatkan katekese selanjutnya. Untuk mempermudah mengikutinya, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya mendapatkan info terupdate selanjutnya. Terima kasih.